Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Sambil mengangkat tangan saudara, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Oh, sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman yang kita dengar selalu membentuk sesuatu di dalam kehidupan kita. Orang yang mendengar firman, orang yang mengizinkan firman mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya, pasti firman pada akhirnya akan membentuk dan membangun kualitas orang tersebut. Yang percaya katakan amin. Jadi setiap kali kita dengar firman, percayalah kita pasti dibentuk sesuatu. Maka saya berdoa, kita tidak pulang dalam keadaan yang sama. Karena firman selalu membawa kita semakin dalam, semakin kuat, semakin hebat di dalam anugerahnya. Dan secara khusus pagi hari ini, saudara, saya ingin membahas bahwa firman pada akhirnya akan membangkitkan orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bukan hanya terhormat di hadapan manusia, tapi orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya pada akhirnya hanya orang-orang yang dibentuk menjadi orang yang terhormat yang mampu mewujud nyatakan kehormatan Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita punya satu panggilan yang sangat penting untuk kita sadari. Bagaimana seluruh aspek kehidupan kita itu mengembalikan kehormatan kepada milik Tuhan. Itu sebabnya proses itu sangat penting. Itu sebabnya apapun kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan sangat penting. Termasuk penundaan, termasuk pembatalan atau apapun. Karena setiap proses selalu membangun kualitas. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak setiap kita menyadari bahwa Dia bentuk kita menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Ada satu orang yang sangat menarik yang saya ingin share di awal. Mari buka dengan saya Filipi 2 ayat yang ke-25. Filipi 2 ayat yang ke-25. Seorang tokoh yang ditulis di dalam Alkitab yang bernama Epafroditus. Mari lihat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimanapun kupikir perlu mengutus Epafroditus kembali kepadamu, yaitu saudaraku, rekan kerjaku, kawan seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani keperluanku. Jadi Paulus mengirim Timotius, tapi ada satu orang lagi tambahan. Siapa? Epafroditus. Siapa dia? Nama yang gak terlalu populer, tapi ada satu ciri, satu warna yang ternyata sangat menarik kalau kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Siapa dia? Saya ajak kita loncat sedikit di ayat ke-29 sampai ayat yang ke-30. Filipi 2 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Filipi 2 ayat 29 sampai ayat yang ke-30.
Lalu dikatakan seperti ini. Terimalah dia dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan ini dia, hormatilah orang-orang seperti dia. Ayat 30, sebab demi pekerjaan Kristus, ia hampir mati dengan tidak mempedulikan nyawanya demi memenuhi kekurangan yang ada dalam pelayananmu kepadaku. Paulus katakan seperti ini Bapak Ibu, hormatilah orang-orang yang demikian. Jadi ada sebuah perubahan ekstrim, paradigma tentang kehormatan. Saudara, orang yang gila hormat adalah orang yang tidak terhormat. Jadi orang yang selalu mencari, menuntut, memaksa untuk banyak orang menghormati dia, sebenarnya dia tidak terhormat. Kehormatan di dalam Tuhan itu punya definisi yang sangat berbeda, yang menurut saya sangat penting untuk kita mencerna dan menghidupinya hari-hari ini. Ya, makanya dikatakan dalam Galatia 5 ayat 26. Galatia 5 ayat 26, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita gila hormat dan saling menghasut dan saling mendengki seorang terhadap yang lain. Jadi yang dimaksud bukan orang yang gila hormat, haus akan kehormatan. Sekali lagi, memaksa, menuntut supaya orang-orang menghormati dia. Saudara, kehormatan di dalam Tuhan itu berbeda. Nah, perbedaan signifikannya seperti apa? Kalau saya ucapkan dengan kalimat yang sederhana seperti ini Bapak Ibu. Orang yang terhormat di hadapan Tuhan adalah orang yang tahu bahwasanya ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih penting dari dirinya sendiri. Itu orang yang terhormat. Orang yang terhormat di hadapan Tuhan bukan hanya mengejar mujizat dalam hidupnya. Orang yang terhormat di hadapan Tuhan adalah orang yang juga menjadikan dirinya mujizat untuk orang lain. Orang yang terhormat di hadapan Tuhan bukan hanya orang yang dalam perjalanannya dengan Tuhan hanya menantikan jawaban-jawaban doa. Tapi dia menjadikan dirinya sendiri jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Perubahan signifikannya adalah orang yang terhormat, dia tahu selalu ada kepentingan yang lebih besar dibanding dirinya sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata, hormatilah Epafroditus. Karena dia bukan orang yang gila hormat. Dia adalah orang yang tidak segan-segan untuk menyerahkan nyawanya, hidupnya untuk kepentingan orang lain. Saudara, ada hal yang menarik waktu kita belajar firman Tuhan. Banyak orang gak sadar bahwa salah satu cara menjadi kuat di dalam Tuhan adalah jadi kekuatan untuk orang lain. Salah satu cara supaya kita mampu berdiri kuat. Ketika kita butuh didoakan, belajarlah juga doakan orang lain. Ketika kita butuh perhatian, perhatikan orang lain. Ketika kita butuh ditolong, tolong orang lain. Saudara, jangan jadikan diri kita terminal terakhir dari apapun yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya harusnya kita mulai maju kepada level yang Tuhan mau bangun lewat firman-Nya. Jadi orang yang bukan cuma mikirin diri sendiri, perasaan sendiri, hidup sendiri, keuangan sendiri. Dan ternyata ketika kita mulai melangkah untuk memutuskan, jadi berkat juga untuk orang lain. Ada kekuatan. Saya mau ngajak kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang 10. Bapak Ibu masih bersemangat? Amin. Ya. Matius 8 ayat 5 sampai ayat 10. Ada hal yang sangat menarik. Dan menurut saya Bapak Ibu sebelum kita baca, seseorang yang sangat fenomenal
di perjanjian baru selain Yesus adalah perwira ini. Yang tidak ditulis namanya, tapi menakjubkannya luar biasa. Mari kita belajar sama-sama. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekati dia dan memohon kepadanya sambil berkata, "Tuan, hambaku terbaring lumpuh di rumah karena ia sangat tersiksa." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perwira itu menjawab dan berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima engkau masuk ke rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang yang berada di bawah kekuasaan. Dan aku juga mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Ketika aku berkata kepada seorang pergilah, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datanglah, ia datang. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini, maka ia melakukannya." Perhatikan ayat 10. Ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel sekalipun." Bapak Ibu, jarang banget ada orang datang berdoa minta sesuatu malah dipuji. Bahkan di ayat 10, boleh tolong tetap ditampilkan, di bagian terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Saudara, kalau kita kagum sama Tuhan, kita heran sama Tuhan, itu wajar. Nah, bagaimana bisa ada seseorang yang mampu membuat Tuhan yang heran, Tuhan yang kagum. Saudara, membuat Tuhan terkagum sama hidup kita itu gak mudah. Karena dia pencipta segalanya. Jarang ada pencipta kagum sama ciptaan. Saudara ciptakan satu lagu, lalu saudara berkata, "Kok aku kagum sekali ya dengan lagu ini?" Loh, kamu yang ciptain, kenapa kamu yang kagum? Tapi ini hal yang berbeda. Kok bisa sampai berhasil membuat Tuhan itu kagum? Berarti dalam kesempatan ini kita punya kesempatan untuk senantiasa bukan cuma kagum sama Tuhan, tapi Tuhan juga kagum sama hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lalu saya cari tahu gimana sih, kenapa sih? Mari dengan cepat kita lihat kembali ayat yang kelima, Matius 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekati dia dan memohon kepadanya. Sambil berkata, "Tuan, hambaku terbaring di lumpuh di rumah dan ia sangat tersiksa." Saudara, kalau orang datang sama Yesus, wajar nggak minta sesuatu? Pasti wajar, betul? Wajar. Nah pertanyaannya, misalnya, kita dapat kesempatan emas ketemu dengan Yesus dalam kemuliaannya. Bukan pulang ke rumah Bapak maksud saya, ketemu dengan Yesus dalam kemuliaan. Kira-kira Bapak Ibu akan minta apa? Adakah kesulitan? Saya rasa tidak. Oh Tuhan, berkati hidupku, keluargaku, usahaku, singkirkan sainganku, anak cucuku berkati pelayananku. Rata-rata kalau orang dapat kesempatan satu-satunya berjumpa dengan pencipta, mungkin dan kebanyakan dia minta untuk dirinya sendiri, betul gak? Tapi saudara lihat, menurut saya ini yang buat Yesus kagum. Perwira ini ketika dapat kesempatan emas berjumpa dengan Yesus, dia memohon bukan untuk dirinya sendiri. Kalau hari ini perwira itu masih hidup dan kalau dia jomblo, mungkin dia berdoa seperti ini. "Tuhan, aku jomblo, tapi ada 5 temanku yang jomblo juga. Kirim pasangan hidup buat mereka." Kalau perwira itu hidup saat ini, kalau dia buka satu usaha, mungkin dia akan pergi ke toko sebelah, toko saingannya. "Tuhan, aku berdoa untuk toko sainganku yang kadang-kadang membuat cash flow tokoku berantakan.
gara-gara saingan ini. Lalu dia berdoa, berkati toko sainganku. Buka tingkap langit di atas toko sainganku. Kirim lebih banyak pembeli-pembeli, sehatkan pemiliknya. Jarang ya orang berdoa seperti itu. Tapi orang terhormat, dia tahu persis ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Firman membentuk seperti itu. Saya bersaksi, saya bisa ada hari ini 20 tahun yang lalu. Saya seorang pemakai pecandu narkoba yang punya 9 tahun masa tidak selesai-selesai. Ayah saya, mungkin banyak saudara tahu, tidak asing di kota ini. Seorang pemain bola, kapten timnas, pemain PSM, pelatih PSM. Tahun 90-an, papa saya melatih satu klub namanya Petrokimia Putra Gresik di Jawa Timur. Dan di saat yang sama, papa saya mendapat satu penghargaan sebagai pelatih termahal dan pelatih terbaik di Indonesia. Papa saya dan sepak bola seakan gak bisa dipisahkan. Itu kayak agama kedua papa saya. Gak ada saya temukan orang yang pernah gila bola kayak papa saya. 1 bulan sebelum papa saya meninggal, 10 tahun yang lalu, permintaan terakhirnya pergi ke Makassar, pergi ke Stadion Karibosi. 2 jam hanya menonton lapangan kosong. Sebentar-sebentar meneteskan air mata. Lalu pulang, tidak lama kemudian dia meninggal. Di tahun yang sama, 2 anak laki-lakinya menjadi seorang pecandu narkoba yang sangat parah dan rusak. Sehingga papa saya harus milih bola yang membesarkan namanya, membesarkan nama baiknya, membesarkan hidupnya yang dari kecil dia bangun. Atau 2 anak laki-lakinya yang belum tentu bisa sembuh dan pulih. Saya sudah bisa menebak, pasti dia pilih bola. Tapi setiap hari dia baca firman. Dan tiba-tiba dia ambil satu keputusan yang sangat tidak mudah. Akhirnya dia meninggalkan bola demi saya. Orang yang terhormat, dia tahu ada kepentingan yang lebih besar dari gengsinya, nama baiknya. Saudara, satu kali saya dipukulin rame-rame di sekolah. Papa saya dari lapangan bola datang. Satu sekolah teriakin kami maling. Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat, kami bosan keluarga. Di selah teriakan hujanan, maling, maling. Saya jalan tertunduk menuju ruang guru bersama ayah saya. Saudara tahu, tiba-tiba dia rangkul saya. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya. Kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Saya dikeluarkan dari sekolah, di depan gerbang. Dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa. Seorang yang terhormat, dia bukan cuma mikirin dirinya sendiri. Tuhan sedang membentuk dan membangun orang-orang seperti itu di tempat ini. Percayalah, semakin kita tenggelam dalam firman, harusnya yang kita pikirkan bukan cuma kesakitan, rasa malu dan rasa lapar kita sendiri. Di dalam kita ada potensi. Ketika kita menghadapi begitu hal yang gak mudah, ada anugerah yang memampukan kita juga mikirin apa yang dirasa orang lain. Saudara, 10 tahun papa saya udah gak ada. Dia bisa lihat saya berdiri hari ini dari 20 tahun yang lalu. Orang yang terhormat, dia bisa memandang jauh ke depan. Dan dia bisa korbankan untuk sesuatu yang pasti. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari cintai Tuhan, cintai firman-Nya. Dan izinkan kita bangkit jadi orang-orang yang terhormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Pagi hari ini, segarkan kami. Kalau kami datang dengan kebutuhan, kami tahu gak mudah.
mampukan kami. Ketika kami lapar, kami kasih makan orang lain. Ketika kami butuh perhatian, kami memperhatikan orang lain. Ketika kami butuh didoakan, kami mendoakan orang lain. Kami gak mungkin mampu kalau bukan firman yang memampukan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur. Mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.